Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Abin Maulana dengan NIM 187231113. Saya bersama teman saya, Dato Raja Mulia dengan NIM 187231110. Kami dari kelompok 20 di sini akan mempresentasikan tentang resume jurnal yang sudah kita buat. Oke, di sini jurnalnya berjudul Predicting Customer Class Using Customer Lifetime Value with Random Forest Algorithm. Jadi pertama-tama untuk latar belakangnya, perkembangan dunia e-commerce ini membuat perusahaan bersaing ketat dalam mempertahankan pelanggan. Jadi untuk membangun Customer Relationship Management atau CRM yang efektif, perusahaan perlu memahami nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Banyaknya retailer online meningkatkan persaingan bisnis, lalu biaya mendapatkan pelanggan baru lebih dari biaya mempertahankan pelanggan lama. Pentingnya mengetahui pelanggan nilai tinggi, Customer Lifetime Value atau CLV dapat mengukur nilai ekonomi pelanggan selama hubungan bisnis. Yang terakhir, klasifikasi pelanggan berdasarkan CLV membantu strategi promosi dan loyalitas. Lanjut ke tujuan dan permasalahan. Jadi di penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi untuk mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan nilai Customer Lifetime Value atau CLV menggunakan algoritma Random Forest atau RF. Jadi di sini kita akan menentukan kelas pelanggan bernilai tinggi atau high class dan rendah atau low class. Kita juga menggunakan dataset Global Superstore selama 4 tahun dari 2011 sampai 2014. Eh, Kita juga menerapkan Random Forest Classifier dan Random Search Hyperparameter Tuning. Dan yang terakhir membandingkan hasilnya dengan algoritma ADABUS. Customer Lifetime Value atau CLV. Kita masuk ke dasar teorinya. Jadi Customer Lifetime Value atau CLV adalah nilai ekonomi total yang dihasilkan pelanggan selama masa hubungan dengan perusahaan. Biasanya digunakan dalam strategi CRM, segmentasi dan promosi, dan juga untuk mengukur nilai pelanggan berdasarkan pelaku historis. Selanjutnya, Random Forest Algorithm. Random Forest adalah algoritma ensemble learning berbasis banyak pohon keputusan yang bekerja dengan mengambil hasil voting dari tiap pohon untuk menghasilkan prediksi akhir, termasuk keluarga ensemble algorithm atau menggunakan gabungan banyak model. Random Forest Algorithm ini juga bekerja dengan mengambil sampel data acak atau bootstrap sampling, melatih banyak desain trees, melakukan voting mayoritas untuk hasil akhir, dan mempunyai kelebihan yang pertama akurat untuk data kompleks, mengurangi resiko overfitting, dan dapat mengukur feature importance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada dasar teori yang selanjutnya, random search, dan juga ada boost di sini sebagai pembanding ya. Untuk meningkatkan performa, itu dalam jurnal ini menggunakan random search dalam memilih kombinasi hyperparameter yang terbaik. Random search sendiri itu mencari kombinasi parameter acak untuk efisiensi waktu dan juga lebih cepat daripada grid search. Lalu ada boost ini untuk algoritma pembanding yang berbasis boosting dan fokus memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Lalu hyperparameter yang dioptimalkan itu ada max depth, estimator, min sample split, min sample lift, criterion, dan lain-lain. Oke, lanjut ke metodologi penelitian. Di sini dimulai dari dataset yang digunakan itu berasal dari Kaggle bernama Global Superstore Dataset yang mana total recordnya sendiri sebanyak 51.290 baris. Lalu ada 24 kolom atribut. Rentang waktunya dari 1 Januari 2011 hingga 12 Desember 2014. Lalu dalam jurnal ini, kolom yang digunakan atau kolom utamanya itu ada product name, sales, quantity, discount, profit, shipping cost, order priority. Untuk data pelanggannya sendiri itu kurang lebih 1.500 customer unik, lalu tidak ada duplikasi data ya.
Next. Oke, jadi untuk langkah awal ini dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Yang pertama di cleaning, yaitu kolom-kolom yang tidak terlalu banyak nilai unik seperti city dan country itu dihapus. Lalu untuk tanggalnya diubah ke format datetime, lalu di jurnal juga diagregasi ya untuk dataset order per transaksi itu dibuat, lalu juga dataset customer per pelanggan itu juga dibuat. Lalu di sini ada feature engineering yaitu hitung regensi, frekuensi, monetary atau RFM, lalu juga hitung CLV-nya, customer lifetime value berdasarkan rumus. Lalu ada juga discretization yaitu mengubah CLV menjadi customer class atau ibaratnya seperti label ya di sini 0 high class dan 1 untuk low class. Lalu di encoding yaitu ubah kategori menjadi numerik yaitu one hot encoding. Lalu selanjutnya, oke selanjutnya ini untuk pemodelan dan hyperparameter tuningnya. Jadi untuk model utamanya itu menggunakan random forest classifier lalu dilatih menggunakan dataset hasil preprocessing tadi. Nah, di sini untuk hyperparameter criterion itu diinisiasi menggunakan entropi dan juga Gini dan dari jurnal didapatkan base parameter itu Gini. Lalu untuk max DP itu 10 sampai 100, lalu didapatkan base parameter 50. Lalu untuk max feature-nya itu ada auto dan SQRT. Lalu untuk base parameter itu SQRT. Lalu untuk min sample lift-nya itu ada di 1, 2 dan 4 dan base parameternya di 2 yang diambil. Lalu min sample splitnya dari 5, 10, 20 diambil 20. Lalu M estimatornya dari 200 sampai 2000 diambil 200. Lalu untuk bootstrapnya true atau false itu yang diambil terbaik true. Next. Nah, ini untuk evaluasi dan juga hasilnya itu diukur menggunakan metrik klasifikasi ya. Yang seperti kita tahu tidak lain tidak bukan ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, di sini ada eh, hasil dari random forest model dan akurasinya. Yang pertama itu hyperparameter yang default itu sekitar 81,46%. Lalu ada selected feature using feature selection with default hyperparameter. Ini fitur yang sudah diseleksi ya, itu 82,26%. Lalu ini menggunakan random search and best hyperparameter set itu naik ke 84,27%. Lalu di sini menggunakan ada boost model itu turun menjadi 78,21%. Nah, ini untuk metrik klasifikasinya dari yang high class itu presisinya di 93,65%, recallnya di 79,45%, lalu F1 score di 85,96%. Dan untuk yang low class itu presisinya rendah sekali di 74,34%, recallnya tinggi di 91,70, lalu F1 score di 82,12%. Oke, mungkin sekian summary dari jurnal yang kita ambil mengenai customer lifetime value. Mungkin mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.